Hai teman-teman, masih semangat belajar matematika? Di video kali ini, saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah teori yang berhubungan dengan tiga sisi segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku, terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Pada segitiga siku-siku A, B, C, dapat kita ketahui bahwa besar sudut C adalah 90 derajat, atau bisa kita sebut sudut siku-siku. Maka, sisi siku-sikunya adalah BC dan AC, sedangkan sisi miringnya adalah AB. Ingat, sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi, pada segitiga ABC ini, sisi miringnya tetap AB, walaupun segitiga itu diputar. Rumus dasar dari teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku, jumlah kuadrat dua sisi siku-siku sama dengan sisi miring kuadrat, atau bisa disimbolkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang sisi siku-siku, C adalah panjang sisi miring. Sekarang kita masuk kepada rumus turunannya. Tadi kita sudah tahu rumus dasarnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kita hilangkan kuadrat pada C, maka akan menjadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C. Karena kuadrat apabila dipindah ruas melewati sama dengan akan berubah menjadi akar kuadrat. Jadi, kalau kita mencari sisi miring bisa menggunakan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C, atau C-nya berada di sebelah kiri. Jadi, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama saja, terserah kalian mau pakai yang mana. Mencari salah satu panjang sisi siku-siku dari rumus dasar tadi bisa ubah menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, karena plus apabila dipindah ruas melewati sama dengan berubah menjadi min. Jadi A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kalau kita mencari panjang salah satu sisi siku-sikunya bisa menggunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Agar lebih paham, perhatikan contoh soal sebagai berikut. Tentukan panjang sisi AB segitiga di samping. Pada segitiga di samping diketahui alasnya adalah sisi CB yang panjangnya 6 cm. Kita anggap sebagai A. Dan tingginya AC dengan panjang 8 cm kita anggap sebagai B. Yang ditanyakan adalah panjang AB yang mana itu merupakan sisi miringnya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, jika mencari sisi miring sebuah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras, maka bisa kita selesaikan menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita substitusikan, sehingga C sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sekarang kita hitung, 6 kuadrat sama dengan 36, dan 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi, C sama dengan akar 36 ditambah 64, C sama dengan akar 100, dan akar 100 sama dengan 10. Jadi, panjang sisi AB adalah 10 cm. Tentukan panjang sisi PH segitiga di samping. Pada segitiga di samping diketahui bahwa sudut P adalah sudut siku-siku. Karena di situ terdapat tanda siku-siku, berarti sisi siku-sikunya adalah PH dan PR. Sedangkan HR adalah sisi miring. Di sini panjang sisi miringnya 13 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 12 cm. Kita anggap sebagai B. Yang ditanyakan adalah panjang PH, di mana PH merupakan sisi siku-siku yang satunya.
Seperti yang kita bahas tadi, untuk mencari panjang salah satu sisi siku-siku bisa kita gunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Langsung saja kita substitusikan. A sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Lalu kita hitung 13 kuadrat sama dengan 169 dan 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi C sama dengan akar 169 dikurangi 144. Jadi C sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5, jadi panjang PH adalah 5 cm. Tentukan panjang sisi ST segitiga di samping. Pada segitiga di samping diketahui bahwa sisi RT adalah sisi terpanjang, berarti RT adalah sisi miring. Berarti sisi siku-sikunya adalah RS dan ST. Di sini panjang sisi miringnya 15 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 9 cm. Kita anggap sebagai A. Kita disuruh mencari sisi siku-siku yang satunya, sama seperti contoh soal nomor 2. Kalau di contoh soal nomor 2, kita menggunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sekarang kita gunakan rumus yang satunya, yaitu B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Langsung saja kita substitusikan, sehingga B sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Lalu kita hitung 15 kuadrat sama dengan 225 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Jadi B sama dengan akar 225 dikurangi 81. Jadi B sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12. Jadi panjang ST adalah 12 cm. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.